Gus Is. Seyogyanya ke depan Ma'had ini dikembangkan bagaimana? Sesuai dengan misi awal mengapa harus ada Ma'had, Ya. Kita sudah canangkan 4 pilar. Kedalaman spiritual, keagungan akhlak. Ini kalau mau diprosentase sekitar 80-90 itu wilayahnya Ma'had. Kemudian keluasan ilmu pengetahuan dan kematangan profesional ini diserahkan ke fakultas masing-masing. Karena itu sinergitas antara Ma'had dan fakultas itu harus tetap terjalin. Ya. Karena kita hanya memberi waktu 1 tahun, persoalannya tempat. Kalau mengikuti request para wali mahasiswa, mereka sungguh mengidealkan kalau Ma'had itu sampai 4 tahun. Gitu ya. Banyak yang menginginkan itu. Tetapi karena persoalan ruang, kapasitas yang kita siapkan itu sebanyak mahasiswa yang kita terima ya sebanyak ruang yang harus kita siapkan. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tahun 2019 kemarin ya, yang berminat untuk masuk ke UIN Maulana Malik Ibrahim itu 110.000. Hanya daya tampung Ma'had kita hanya sekitar 3.000 berapa Geri? 3.600-an ya? 3.640. Jadi sekian banyak kita tolak. Andai saja kita punya fasilitas yang cukup untuk asrama mahasiswa baru, kita bisa menerima setiap tahun 110.000. Jadi kalau 4 tahun aja kita mahasiswa kita sudah hampir 500.000. Iya. Mungkin satu kota Malang ini habis Kiai. Ini apa artinya Gus? Ya kita kemudian kembali Malayu Trokokulu, Layu Trokokulu. Jadi kalau semua tidak bisa kita request itu kita terima, minimal kita mencoba menginisiasi. Yang pertama keesrofan muslim itu. Jadi di dalam buku panduan yang pernah kita terbitkan bahwa yang disebut mahasantri itu adalah mereka yang semester 1 dan 2 dan semester 3 ke atas. Ini artinya mereka yang kita rekrut melalui jalur keesrofan. Dan mereka adalah mahasiswa yang luar biasa. Dan mereka adalah orang yang real kontribusinya kepada kampus kita. Ya ini sekalipun ada UKM itu kan parsial, memberi layanan untuk dirinya sendiri dan anggotanya. Tapi kalau Ma'had ini untuk kampus, untuk seluruh mahasiswa. Jadi apa yang dilakukan oleh Ma'had ini dirasakan oleh semua sivitas akademika. Nah, karena itu keesrofan, karena memang kita kepingin memberikan pengalaman manajerial, organisatoris kepada siapapun mahasiswa, maka setiap tahun kita evaluasi keberadaan masing-masing musrif itu atau musrifah. Jika masih lebih bagus, maka kita terima. Dan begitu terus, sampai kita dulu punya pola 40 itu mahasiswa musrif lama, kakak pendamping kalau di IPB namanya senior resident. Untuk mahasiswa baru itu 60%, 60, sehingga ada terus perombakan. Kemudian kita juga memfasilitasi anak-anak yang hafal Quran. Alhamdulillah data yang kemarin kita terima sekitar 2.500-an anak yang hafal Quran. Jadi itu mahasiswa kita yang hafal Quran 2.500-an. Sekitar begitu dari seluruh jumlah mahasiswa. Itu maksimal 30 juz ya? Maksimal 30 juz. Itu yang ngaku. Sementara kita ketika ada 2 rumah yang ditawarkan oleh salah seorang keluarga kita untuk kita beli, maka kita buatkan narasi akademik agar pemerintah itu atau negara memperkenankan rumah itu kita beli untuk bed tahfidzul Quran. Itu daya tampungnya hanya sekitar 70, nggak lebih daripada itu. Di luar ada takmir itu. Maka kita sangat diuntungkan di Malang ini karena di sekitar kawasan kampus kita ini ada banyak pesantren. Ini yang kemudian kita jalin kerjasama dengan pengasuh-pengasuh pesantren, karena kami hanya mampu membina langsung itu 1 tahun. Maka selebihnya 3 tahun ini di samping fakultas juga pondok-pondok pesantren itu. Terus ini klarifikasi. Ini di Ma'had kan 1 tahun. Itu namanya mahasantri. Yang seterusnya masih disebut mahasantri atau
selama mereka santri. masih terikat di kampus yang kita cinta. Jadi ada hal yang menarik. Ketika kita punya Ma'had Ali, kita ini sering sekali diundang oleh Direktorat PD Pontren, Ya. pendidikan pesantren, pendidikan diniyah dan pesantren. Ya, karena PD Pontren ini punya lembaga formal namanya Ma'had Ali, maka kita sering terlibat dalam diskusi untuk merumuskan Ma'had Ali itu. Sekalipun hari ini setelah jelas bahwa kita bukan masuk Ma'had Ali yang ada di sana, karena mereka bukan mahasiswa seperti kita, ini yang kemudian kita mencoba menginisiasi. Kita pernah ada seminar nasional menghimpun seluruh perguruan tinggi di Indonesia PTKI, karena waktu itu ada dirjen namanya Profesor Muhammad Ali itu meminta agar semua PTKN harus punya ma'had. Induknya ke sini lagi dan kita menginisiasi. Ya, ada Pak Fauzan itu tokoh sejarah, pernah kita menjadi evaluator. Jadi ketika memonitoring dan evaluasi kita yang lakukan di beberapa pesantren. Di samping kita juga menginisiasi kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat agar PTKI ini mendapatkan rusunawa. Jadi rusunawa itu usulan dari kita, sampai hari ini kita belum pernah dapat. Wah, ini jadi kita memberi manfaat luar kepada biasa. PTKI Kita yang lain. mengusahakan tapi orang lain yang mendapatkan. Iya. Itu kalau nggak kiai nggak mungkin. Tepuk tangan untuk Iya. Terima kasih. Iya.